Hai guys, balik lagi di William Channel. Terima kasih udah klik video ini dan masih setia ada di channel ini walaupun aku terakhir nge-upload itu 6 bulan lalu waktu kita masih ngebahas tentang penjahat di India. Sebenarnya aku banyak banget bahan yang mau dibahas, cuma aku ngide banget, terlalu ngide, jadi akhirnya itu keteteran karena rasanya pengen ngebahas semuanya gitu, kayak jadinya rempong sendiri gitu ya guys ya kan. Tapi kebetulan kemarin-kemarin ini aku menemukan sesuatu yang aneh di internet. Ya, di mana sih hal yang aneh selain di internet gitu. Banyak banget hal yang aneh yang ada di internet. Salah satunya adalah yang bakal aku ceritain ini. Agak membagongkan sebetulnya ya, karena kalau misalkan dipikir-pikir kayak manusia kok bisa ya sengadi-ngadi ini. Beneran kayak konyol gitu. Konyolnya itu kayak di luar nalar gitu, kayak bingung aja gitu, kayak kok bisa ya manusia bisa mikir kayak gini. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, kalau misalkan manusia berbuat dosa maksudnya berbuat kesalahan ya, contoh lah ya nyuri lah atau apalah gitu ya, berbuat kriminal atau berbuat yang kurang pantas atau gimana, pasti mereka diadili ya sebelum dipenjara gitu kan. Nah, tapi pernah denger gak sih kalau misalnya ada buah itu bukan nama orang, tapi buah apel, ceri, pisang, pepaya begitu ya. Nah, si buah ini itu tuh dia diadili, tapi kayak bingung aja gitu, kayak ini kan benda mati, kenapa dia diadili gitu ya kan? Agak bingung ya, kayak ini maksudnya apa, mohon maaf gitu ya, apa manusianya yang error, apa buahnya memang mutan apa bagaimana gitu, dia bisa hidup dia terus dia bikin kriminal gitu si buah itu ya. Nah, mau tahu kan? Yuk langsung kita bahas. Nah, jadi kalian mungkin pernah dengar nama kota yang namanya kota Salem. Tulisannya Salem. Nih ya, bukan Salemba, itu mah di Jakarta. Nih Salem lah ya. Nah, Salem ini memang terkenal karena dulunya orang-orang di Salem ini pernah mengadili orang-orang yang mereka anggap sebagai witch, sebagai penyihir gitu ya, padahal nggak terbukti. Cuma asal tuduh aja kayak, oh ini orangnya kayak gini ciri-cirinya. Misalnya contoh ya, ini orangnya ciri-cirinya suka keluar malam, terus suka pakai sarung apa bagaimana kayak gitu. Langsung dibilang, oh ini mah penyihir, langsung diadili gitu. Sampai akhirnya lebih dari 200 orang dituduh melakukan sihir di antara tahun 1692 sampai 1693. Nah, akhirnya 20 orang dieksekusi selama periode 1 tahun itu. Nah, ini kejadiannya terjadi di Salem, Massachusetts, yang mengakibatkan tercoreng lah nama baiknya kota Salem, Massachusetts ini ya, karena memang ini sebuah sejarah yang kelam yang harusnya nggak terjadi, tapi terjadi karena orang-orang main hakim sendiri begitu ya. Nah, memang orang tuh agak menakutkan ya. Jadi aku pernah dengar ada artis yang ngomong ya, ditanya gitu, lu paling takut sama apa sih? Dibilang dia takutnya sama orang. Bener sih, karena manusia itu aneh dan tidak terprediksi gitu ya. Dikit-dikit gibah, dikit-dikit judgmental, dikit-dikit suuzonan gitu ya. Heran gitu kalau misalkan lu pada begitu tobat. Masih sempat loh, ini tidak ada kata terlambat untuk bertobat seperti itu ya kan. Nah, akhirnya pimpinan kota Salem, Massachusetts ini ngaku lah kalau misalkan ternyata ya kejadian ini adalah sebuah kesalahan. Dan akhirnya pemerintah kota itu memberikan kompensasi kepada keluarga dari korban 20 orang yang ya meninggal sia-sia aja begitu karena diadili dengan brutal dan asal-asalan gitu. Nah, memang ya mau dikasih kompensasi berapapun pasti tidak akan ada yang bisa menggantikan nyawa orang lain gitu ya kan. Nah, makanya trial, kalau misalkan di bahasa Inggris itu namanya trial ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia itu ya pengadilan. Nah, jadi pengadilan penyihir Salem ini memang sangat tenar, sangat terkenal karena ya begitu brutal, begitu sadis, tapi kayak at the end sia-sia semua gitu, karena kayak ya salah korban, salah orang, kayak apa sih gitu ya kan.
Nah, memang itu salah satu kesalahan terbesar umat manusia karena membiarkan rasa takut dan histeria mengaburkan nalar dan logika mereka. Tapi ada satu lagi trial, satu lagi pengadilan di Salem yang jarang disebutin, yaitu pengadilan tomat. Nah, terjadinya di Salem, New York, bukan Salem, Massachusetts. Nah, tapi sama-sama Salem, sama-sama error kayaknya orang yang tinggal di Salem itu ya. Jadi pengadilan tomat ya. Ini tomat bukan tomat maksiat apa gimana gitu loh. Ini tomat buah. Tomat yang teman-teman kalau misalkan beli burger ada di dalamnya. Terus kalau misalkan di nasi goreng ada gitu ya, slice potongan tomat gitu. Iya, tomat itu loh. Tomat itu yang diadili guys di Salem, New York ini. Agak bingung nggak kalian? Nah, jadi memang asal-usulnya gitu ya, tomat ini memang tidak lama setelah diperkenalkan ke dunia barat, itu memang udah dianggap buah beracun. Jadi dari awalnya itu persepsinya gitu ya, dari awal itu kayak kurang bagus gitulah ya. First impressionnya jelek gitu istilahnya begitu. Karena dianggapnya dari awal dikenalin udah taunya itu buah beracun, itu tidak boleh dimakan seperti itu. Nah katanya juga ya, ini konon katanya kalau misalkan sifat merah, kalau misalkan ada buah warnanya merah itu biasanya bahaya begitu. Nah itu suzon lagi, memang manusia ini perlu tobat semuanya. Masa warna aja disuzonin ya kan? Kan agak ngadi-ngadi, agak heran, agak menyebalkan gitu. Kayak semua hal lu hakimi, semua hal lu anggap begini begono gitu ya. Emang manusia tuh. Nah, si John Garrett ini, ada namanya si John Garrett ini, dia itu adalah seorang tukang cukur dan juga ahli bedah dan juga salah satu pembudidaya buah di zaman awal di Amerika Serikat gitu. Istilahnya apa ya? Dialah yang paling pertama gitu menjadi pembudidaya buah gitu ya. Dia percaya kalau misalkan tomat itu beracun karena mengandung racun tingkat rendah yang disebut tomatin. Jadi memang tomat ini mengandung racun, tapi dalam kadar yang sangat kecil, sangat rendah. Jadi sebenarnya tomat ini jauh dari kata bahaya. Cuma dilebay-lebayin aja lah istilahnya begitu. Nah, pemikiran John Garrett ini ya cukup viral jadinya di zaman dahulu itu sampai akhirnya selama berabad-abad buah tomat ini, terutama buah tomat dan buah merah lainnya itu secara luas dianggap tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Balik lagi ya, karena katanya buah merah itu beracun gitu ya. Jadi tomat juga dianggap sebagai makanan berdosa guys. Nah ini apa pula lagi nih makanan berdosa pula tomat ini, memang dia ngapain gitu ya. Jadi katanya tomat ini adalah makanan berdosa karena mengandung sifat afrodisiak yang ringan. Jadi afrodisiak ini apa sih? Afrodisiak ini adalah zat atau makanan yang merangsang hasrat seksual dan hubungan cinta. Basically adalah makanan yang meningkatkan libido gitu. Tapi kan kalau misalkan makanan yang mengandung kayak gitu langsung lu bilang makanan berdosa, itu kan kayak mindset aneh gitu. Kayak kalau misalkan lu kagak mau ngelakuin zina ya kan, atau kayak begituan ya lu mah kendaliin diri, bukan nyalahin kayak ini tomat itu mengandung ini yang bisa membuat hasrat kita menjadi naik. Terus kayak kalau misalkan makan itu nanti jangan salahin aku kalau misalkan aku menjadi seperti itu kan kayak kenapa jadi tomatnya yang salah? Tomatnya gak tahu apa-apa loh, dia diciptainnya dari situ seperti itu loh. Inilah. Itulah manusia kan. Nah, akhirnya gara-gara ini tomat tidak banyak disukai pada tahun 1500 sampai 1800-an. Sedih banget sih, tomat ini kayak seperti difitnah gitu loh. Nah, jadi dengan semua latar belakang ini dan memang dasarnya orang-orang di Salem ini ya, katanya konon orang di Salem ini memang suka hal-hal yang agak nyeleneh, yang agak
ada gila-gilanya gitu istilahnya, agak rada-rada gitu ya. Jadi memang nggak heran kalau misalkan si tomat ini, buah tomat yang kita kenal selama ini tuh akhirnya diadili di gedung pengadilan gedung pengadilan kota pada tahun 1820 untuk menjawab apakah dia beracun atau tidak. Nah, jadi seorang pria yang namanya adalah Kolonel Robert Gibbon Johnson, dia ini nggak mau percaya kalau misalkan tomat itu beracun. Dia merasa kayak, apa ini, ngadi-ngadi kali ini orang-orang ini kok bilang-bilang ini tomat beracun, ya kan? Jadi dia ini akhirnya mengadakan kompetisi. Dia bikin lomba untuk melihat siapa yang bisa menanam tomat paling banyak. Gitu. Nah, kolonel ini ya bahkan dia menawarkan hadiah kalau misalkan ada orang yang menang kontes ini gitu loh. Tapi ternyata orang zaman dulu memang tidak seperti kita, gengs, yang kalau misalkan ada kompetisi berhadiah gitu, bisa hadiah jutaan rupiah, kita langsung kayak bodoh amat, sikat aja ya, mau yang jelek, mau yang bagus, yang penting gua ikutan ya, mana tahu ada rezeki nyangkut begitu ya. Nah, ternyata orang zaman dulu tidak seperti itu. Mereka malah menganggap si Kolonel Robert Johnson ini orang gila gitu. Kayak, lu ngapain sih bikin-bikin kompetisi seperti itu? Lu udah tahu itu ya makanannya itu beracun gitu. Masih aja lu tuh bikin kompetisi-kompetisi. Apaan sih begitu? Nah, ternyata Kolonel Robert Johnson ini dia juga rajin banget yang namanya makan tomat. Sehingga orang-orang makin menganggap dia ini adalah orang paling gila sedunia gitu. Kayak, apa sih kau ini ya? Kayak udah tahu ini makanan beracun dan jelek, masih kau lombakan, kau makan juga. Itu kayak ada gila-gilanya kau kurasa gitu mungkin pikirannya ya. Nah, jadi memang Kolonel Robert ini akhirnya berpikir kayak, dia memutar otak gitu kayak, wah ini nggak benar nih orang-orang ini. Gue harus ngelakuin sesuatu yang drastis gitu. Kayak mereka tuh harus tahu kalau misalkan tomat itu tuh tidak seperti yang mereka pikirkan gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya untuk menenangkan rasa takut dari orang-orang di Salem ini yang lagi mengadili si tomat yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, bahkan dia pun nggak ngerti apa-apa karena dia benda mati gitu guys. Nah, akhirnya Kolonel Robert ini dia berjalan di depan kerumunan orang di gedung pengadilan kota itu. Dia datang, cik, dia bawalah sekeranjang tomat gitu di tangannya. Nah, dengan tekad yang sangat kuat dan penuh keberanian dan teguh gitu ya, akhirnya Robert ini dia itu mulai makan tomat ini satu persatu di depan penonton ini loh, pengadilan maksudnya gitu kan, mereka mau lihat ini tomat ini bakal salah apa enggak kayak gitu ya. Jadi di saat itu Kolonel Robert datang dan memakan tomat itu satu-satu, dan akhirnya kayak orang tuh kayak, hah, lu makan begitu, nanti lu mati gimana gitu kan. Nah, akhirnya ya satu demi satu dia makan, dia santai aja gitu, dia makan, dia bodo amat, satu-satu dia nikmatin gitu ya kan. Nah, yang datang ke pengadilan itu ya sengaja gitu, dia mau lihat si Robert ini bakal meninggal apa gimana begitu ya. Mereka kan mungkin berpikir kayak, ini pasti ada muntah darah lah, apa berbusa lah mulutnya, apa gimana, apa kecekek gitu, apa gimana gitu ya. Kan memang suka ada orang yang melihat penderitaan orang lain gitu ya. Lu salah satunya ya. Hati-hati ya. Nah, mereka kecewa total lah karena nggak terjadi apa-apa. Ya udah gitu. Si Robertnya makan santai ya, kayak happy aja. Dia makan dengan bahagia. Nah, dia akhirnya menyelesaikan ngemil sorenya yang sehat itu di depan orang di gedung pengadilan kota. Nah, setelah drama ini semua, akhirnya orang-orang mulailah menyadari bahwa selama ini mereka salah persepsi terhadap si tomat ini. Dan akhirnya mereka mulai mengabaikan kadar racun, yang katanya ada racun di dalam tomat itu, mereka abaikan. Nah, karena kan kayak ya udah sih, itu memang kadar racun yang patut diabaikan gitu. Kecuali lu kalau misalnya makan berlebihan ya itu ya lain cerita lah. Kalau misalkan makan berlebihan ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya tomat menjadi sesuatu yang ditanam
di hampir setiap taman dan disajikan di hampir setiap makanan di setiap benua gitu. Jadi gitu cerita ya gengs. Heran kalau kira-kira bisa-bisanya kok orang manusia ini mikir untuk mengadili buah tomat yang dia juga kagak tahu gitu, dia salah apa gitu ya. Orang dia diciptain Tuhannya seperti itu gitu kan. Manusia emang mengherankan ya. Ya gitulah videonya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.